Antasari atau pada masa kecilnya dikenal sebagai Gusti Inu hanya bisa ditebak karena masih tidak bisa dipastikan, yaitu sekitar 1790 di kampung yang dikenal Sungai Batang, Martapura. Beliau merupakan anak dari keturunan bangsawan Banjarmasin, yaitu Pangeran Masud merupakan ayahnya dan Mas Teroda merupakan ibunya. Kemudian ada Pangeran Amir sebagai kakeknya yang terkenal karena beliau merupakan putra mahkota kerajaan Banjar, yaitu Sultan Thamidillah. Beliau dibuang ke Sri Lanka karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sehingga beliau tutup usia di tempat tersebut. Pada masa kecilnya ia tidak tinggal menempati di keraton karena lebih banyak bergaul dan bermain dengan anak kampung Sungai Batang. Kemudian hidup sebagai raja jelata karena melakukan kegiatan bertani, menangkap ikan, dan berburu. Namun di sisi lain ia dapat belajar menggunakan senjata tajam dan pencaksilat dengan beberapa pendekar yang terkenal. Walau ia adalah keturunan bangsawan, ia memiliki sifat sopan santun dalam pergaulan dan watak yang rendah hati. Kemudian Pangeran Antasari merupakan orang yang tidak pendendam terhadap elit dan keturunan Kesultanan Banjar yang dulunya memusuhi Pangeran Amir yang merupakan kakeknya. Kemudian akibat pengetahuan tentang agama Islam kelak akan diangkat oleh rakyat, yaitu menjadi Khalifatul Mukminin karena sering menuntut ilmu agama Islam di sela waktu luang. Di kerajaan Banjar pada tahun 1787 sudah ditentukan gelar Sultan Thamidillah II atau Panembahan Batu didapat oleh Pangeran Nata, namun diangkat hanya sementara karena pada masa itu anak Pangeran Amir, Pangeran Rahmat, dan Pangeran Abdullah dari Sultan Thamidillah masih belum terbilang cukup umur untuk menjadi pemimpin. Namun kemudian terjadi perebutan tahta akibat campur tangan dan adu domba dari Belanda pada kaum bangsawan yang ada di Keraton Martapura. Pada masa ini nama dari Pangeran Antasari tidak dapat dipisahkan dari Pangeran Hidayat sampai pertentangan dengan Pangeran Tamjid, sehingga Pangeran Antasari keluar dengan aura wibawanya dan membawa pengaruh yang sangat besar sebagai pahlawan. Kemudian meletusnya Perang Banjar atau nama lainnya Banjarmasin Siege berlangsung pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905, sampai yang dimana terbunuhnya Raja Banjar yang terakhir, yaitu Sultan Muhammad Seman. Pangeran Antasari yang mendalam, ia aktif berdakwah karena memiliki ilmu agama pada kondisi sambil berperang, serta menyebarkan agama Islam di daerah yang pernah disinggahi para masyarakat di hulu Sungai Barito sebagai bukti yang menjadi Muslim, serta memberikan dukungan terhadap perjuangan Pangeran Antasari dalam melawan Belanda. Kemudian Pangeran Antasari juga melakukan akulturasi dan asimilasi dengan menikahkan anaknya maupun cucunya dengan suku Dayak, sehingga terciptalah persatuan antara suku Dayak dengan Banjar yang tidak dapat terpisahkan. Dalam pertempurannya, Pangeran Antasari menjalin kerjasama dengan beberapa tokoh Dayak di hulu Sungai Barito, sehingga tidak hanya berperang di jalur darat, akan tetapi di sungai atau laut. Kota Mara yang merupakan nama benteng rakit apung yang dibuat oleh para pejuang yang dikendarai oleh suku Dayak di Pulau Kanamit, Sungai Barito pada 6 Agustus 1859. Kemudian 22 Februari 1860 terjadi pengepungan pada benteng Leogong, sehingga Tumenggung Surapati dan Pangeran Antasari menggunakan strategi mundur untuk menghindar dari korban yang berjatuhan, sehingga membuat Belanda tidak puas terhadap peristiwa tersebut. Dengan perhitungan yang matang dengan siasat perang, maka markas besar dipindahkan ke Barito karena terlihat dapat menguntungkan untuk pertempuran selanjutnya, sehingga Barito dikatakan daerah yang penting dalam sejarah,
Setelah 11 hari Pangeran Hidayat diasingkan, yaitu pada 14 Maret 1862, maka Pangeran Antasari diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Kerajaan Banjar dengan gelar Panembahan Khalifatul Mukminin, dengan mengikrarkan prinsip teguh yang berbunyi hidup untuk Allah dan mati untuk Allah, yang kemudian ditandatangani oleh Tumenggung Surapati, Wakil Daerah Barito, Daerah Maswarga Natawijaya, Wakil Daerah Teweh, dan Tumenggung Mangkusari, Wakil Daerah Kahayan atau Kapuas. Dengan perjuangan yang panjang dilakukan oleh Pangeran Antasari, kemudian pada akhirnya mengambil pilihan lebih baik meninggal di medan perang daripada binasa di penjara musuh Belanda, sehingga sekian lama aktif berperang tiba di mana kondisi Pangeran Antasari jatuh sakit, apalagi ia sudah relatif hampir berumur 60 tahun. Namun dengan kondisi seperti itu juga Pangeran Antasari tetap tidak pernah mau untuk menyerah ataupun berunding dengan Belanda. Pada saat bersamaan juga ia membagikan tugas masing-masing kepada anaknya yang bernama Gusti Muhammad Seman serta pahlawan lainnya untuk menjaga benteng rakyat di sekitar Barito. Kemudian pada 11 Oktober 1862 merupakan hari duka yang paling bersejarah karena telah berpulang ke rahmatullah dengan kondisi sakit. Pangeran Antasari yang memegang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jenazah beliau dimakamkan di Kampung Sapirang, Bayan Bekok, Puruk, Capu, yang dimana masyarakat Banjar datang berziarah. Akan tetapi pada saat Indonesia merdeka pada 11 November 1958, jenazahnya dipindahkan yang pada saat bersamaan sebagian masyarakat Dayak menyaksikan penggalian kembali, menangis sedih karena mereka sudah menganggap Pangeran Antasari sebagai pemimpin suku Dayak serta Sultan Banjar, dan kemudian kembali dimakamkan di makam pahlawan Banjar dekat Masjid Jami Banjarmasin bersama jenazah istri beliau. Kemudian setelah 10 tahun setelah pemindahan makamnya, beliau mendapat gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 95 TK 1968 bertanggal 27 Maret 1968. Beliau merupakan pahlawan nasional yang pertama dari Banjar karena atas jasa-jasanya ketika Perang Banjar berlangsung.